Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembah-Nya serta memuliakan nama-Nya karena kasih setia-Nya besar atas kita. Besar dan ajaib segala karya-Mu, Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalan-Mu, Raja segala bangsa. Siapa tak takut Tuhan, tak mengagungkan nama-Mu, sebab hanya Kau yang kudus. Semua bangsa akan datang dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan, dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan. Mari kita akan menyerahkan ibadah kita malam hari ini. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa yang kami puji, sembah dan muliakan dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan ibadah ini, kami mau bersyukur karena dari hari ke hari, dalam suka dan duka, Engkau selalu setia kepada kami. Engkau melihat semua kekurangan dan kelemahan kami, dan Engkau juga yang mengampuni semua dosa dan kesalahan kami. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu dan melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi-Mu yang setia di sepanjang hidup kami, sehingga melalui kami banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Karuniakanlah Roh Kudus-Mu ya Tuhan, untuk meyakinkan kami atas berkat yang akan kami terima melalui ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca Mazmur dari Mazmur 65 ayat 6 sampai 9 secara bergantian, yang menyatakan, dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan dengan keadilan Engkau menjawab kami. Ya Allah yang menyelamatkan kami, Engkau yang menjadi kepercayaan segala ujung bumi, dan pulau-pulau yang jauh-jauh. Engkau yang menegakkan gunung-gunung dengan kekuatan-Mu, sedang pinggang-Mu berikatkan keperkasaan. Engkau yang meredahkan deru lautan, deru gelombang-gelombangnya dan kegemparan bangsa-bangsa. Sebab itu orang-orang yang diam di ujung-ujung bumi takut kepada tanda-tanda mujizat-Mu. Tempat terbitnya pagi dan petang Kau buat bersorak-sorai. Jemaat dipersilakan duduk. Sabda Tuhan Allah bagai dirus hujan, turun menyirami tanah dan tumbuhan, langit maupun bumi. Bukalah telinga
dengarkan Dia. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa untuk mohon bimbingan Roh Kudus. Ya Bapa, saat ini kami umat-Mu hendak mendengarkan suara Tuhan lewat pemberitaan firman-Mu dan perenungannya. Kiranya apa yang Engkau sampaikan kepada kami sungguh-sungguh dapat kami lakukan di dalam tuntunan dan pertolongan Roh Kudus-Mu ya Bapa. Oleh sebab itu kami memohon, kiranya Engkau akan tetap menguasai hati pikiran kami, agar apapun yang kami terima daripada Tuhan lewat firman-Mu dapat kami bagikan kepada sesama kami dan menjadi satu kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri untuk bersama-sama di dalam pembacaan Alkitab yang pada malam hari ini terambil dari kitab Hakim-Hakim pasal 7 ayat 15 sampai ayat yang ke-25. Hakim-Hakim pasal 7 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-25 yang menyatakan demikian. Segera sesudah Gideon mendengar mimpi itu diceritakan dengan maknanya, sujudlah ia menyembah. Kemudian pulanglah ia ke perkemahan orang Israel lalu berkata, bangunlah, sebab Tuhan telah menyerahkan perkemahan orang Midian ke dalam tanganmu. Sesudah itu dibaginyalah ke-300 orang itu dalam 3 pasukan, dan ke tangan mereka semuanya diberikannya sangkakala dan buyung kosong dengan suluh di dalam buyung itu. Dan berkatalah ia kepada mereka, perhatikanlah aku dan lakukanlah seperti yang kulakukan. Maka apabila aku sampai ke ujung perkemahan itu, haruslah kamu lakukan seperti yang kulakukan. Apabila aku dan semua orang yang bersama dengan aku meniup sangkakala, maka haruslah kamu juga meniup sangkakala sekeliling seluruh perkemahan itu dan berseru, demi Tuhan dan demi Gideon. Lalu Gideon dan ke-100 orang yang bersama-sama dengan dia sampai ke ujung perkemahan itu pada waktu permulaan giliran jaga tengah malam. Ketika penjaga-penjaga baru saja ditempatkan, lalu mereka meniup sangkakala sambil memecahkan buyung yang di tangan mereka. Demikianlah ketiga pasukan itu bersama-sama meniup sangkakala dan memecahkan buyung dengan memegang obor di tangan kirinya dan sangkakala di tangan kanannya untuk ditiup, serta berseru, pedang demi Tuhan dan demi Gideon. Sementara itu tinggallah mereka berdiri masing-masing di tempatnya sekeliling perkemahan itu. Tetapi seluruh tentara musuh menjadi kacau balau, berteriak-teriak dan melarikan diri. Sebab ke-300 orang itu meniup sangkakala, maka di perkemahan itu Tuhan membuat pedang yang seorang diarahkan kepada yang lain, lalu berlarilah tentara itu sampai ke Betsita, ke arah Zerera, sampai ke pinggir Abel Mehola dekat Tabat. Kemudian dikerahkanlah orang-orang Israel dari suku Naftali dan dari suku Asyer dan dari segenap suku Manasye, lalu mereka mengejar orang Midian itu. Gideon menyuruh juga orang ke seluruh pegunungan Efraim dengan pesan, turunlah menghadapi orang Midian, dan dudukilah segala batang air sampai ke Bet-bara dan juga sungai Yordan. Maka semua orang Efraim dikerahkan, lalu mereka menduduki segala batang air sampai ke Bet-bara juga sungai Yordan. Mereka berhasil menawan 2 raja Midian, yakni Oreb dan Zeb.
Oreb dibunuh di gunung batu Oreb, dan Zeb dibunuh dalam tempat pemerasan anggur Zeb. Mereka mengejar orang Midian itu, lalu mereka membawa kepala Oreb dan kepala Zeb kepada Gideon di seberang sungai Yordan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat disilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara kekasih, ketika kita berada di dalam salah satu tim ya, di mana terdiri dari beberapa orang, dan di dalam tim itu tentunya ada satu tujuan yang hendak dicapai. Ketika hendak melakukan atau mengikuti sebuah pertandingan, maka tim itu terdiri dari beberapa orang, harus memiliki satu kesatuan, satu cara, satu pemahaman agar tujuan mereka untuk memperoleh kemenangan bisa berhasil atau bisa didapatkan. Bagaimanapun keadaan setiap anggota tim, maka satu sama lain harus mampu menerima, menghargai, dan saling menutupi satu dengan yang lain. Ketika satu memiliki satu kelemahan, yang lain harus mampu untuk menopang dan mengisinya. Demikian juga sebaliknya. Setiap orang punya kelebihan dan setiap orang tentu juga punya kelemahan. Itulah sebabnya bekerja dalam satu tim, dan ketika dalam upaya untuk bekerja sama itu dilakukan dengan baik, maka tentu akan menghasilkan satu kemenangan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini mengisahkan tentang bagaimana Gideon yang adalah salah satu hakim yang dipercayakan Tuhan untuk memimpin bangsa Israel menghadapi bangsa-bangsa yang menindas mereka. Bahwa dikatakan kalau kita baca pada Hakim-Hakim pasal 7, diawali dari ayat-ayat sebelumnya, dari ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-14, digambarkan bagaimana umat Israel atau bangsa Israel yang dipimpin oleh Gideon tidak memiliki kekuatan perang sebagaimana yang dimiliki oleh bangsa Midian. Bangsa Midian dengan kekuatan tentara sejumlah 32.000 orang, sementara bangsa Israel tidak sebanyak yang dimiliki oleh bangsa Midian. Namun kemudian apa yang dilakukan dan dinyatakan oleh Tuhan, bahwa Tuhan justru mengurangi dari jumlah yang dimiliki, jumlah tentara atau orang Israel yang akan menghadapi orang Midian, yang tadinya juga berjumlah besar, tapi kemudian Tuhan katakan hanya diambil 300 orang saja. Tentunya ini membuat satu hal yang menjadi kekhawatiran bagi bangsa Israel. Sementara jumlah mereka tidak terlalu banyak, dan kemudian Tuhan malah mengurangi pasukan atau orang-orang yang akan menghadapi orang Midian. Secara logika manusia tentu pasti tidak akan mendapatkan kemenangan. Tapi yang dilakukan Gideon adalah dia tetap mengikuti apa yang menjadi perintah atau kehendak Tuhan. 300 orang dipisahkan. Lalu kemudian sebelum mereka menghadapi bangsa Midian, Gideon kemudian datang ke perkemahan orang Midian, dan dia mendengar salah satu tentara mendapatkan mimpi, di mana arti dari mimpi itu mengatakan bahwa Midian akan dikalahkan oleh Gideon dan juga orang Israel. Itulah yang menjadi penyemangat Gideon, sehingga Gideon langsung segera pulang, dan dia menyatakan, dia memanggil kepada 300 orang yang bersiap untuk menghadapi orang Midian. Dia katakan bahwa mereka akan menang.
Dan segera setelah itu dalam pembacaan kita diaturlah strategi. Kemudian Gideon memberikan perintah dan setiap orang, 300 orang itu mengikuti apa yang diperintahkan oleh Gideon. Perintah yang jelas dan kemudian diikuti dengan kerjasama yang baik. Dan itulah yang terjadi. Hanya dengan 300 orang. Ketika mereka mengepung perkemahan orang Midian, mereka hanya membunyikan sangkakala, dan dengan buyung yang kemudian mereka hanya memegang seperti obor, membunyikan sangkakala, lalu terjadilah satu kekacauan. Orang Midian semua menjadi takut, kacau balau, lari, karena mereka berpikir bangsa Israel telah menyerang dan dengan kekuatan yang luar biasa besar. Memang sesungguhnya secara manusia jumlah Gideon dan orang Israel tidak banyak, tetapi kekuatan yang besar di sini adalah kekuatan Tuhan Allah yang menyertai mereka berperang dan memberikan kemenangan. Jelas di sini bahwa Tuhanlah yang berkarya, Tuhan yang berkuasa. Gideon dan orang-orang Israel tidak melakukan apapun selain hanya meniupkan sangkakala. Kita baca di dalam ayatnya yang ke-22 dalam perikop pembacaan kita, dikatakan demikian. Sedang ke-300 orang itu meniup sangkakala, maka di perkemahan itu Tuhan membuat pedang yang seorang diarahkan kepada yang lain. Lalu larilah tentara itu sampai ke Betsita ke arah Serera, sampai ke pinggir Abel Mehola dekat Tabat. Jelas di sini dikatakan Tuhanlah yang membuat akhirnya mereka orang Midian saling menghunuskan pedang. Gideon dan orang Israel hanya membunyikan sangkakala. Dan pada akhirnya kemenanganlah yang mereka peroleh. Dan kemenangan itu mereka peroleh karena kuasa Tuhan yang bekerja. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita. Yang pertama, bagaimana kita melihat bahwa sekali lagi kalau Tuhan sudah bekerja di dalam keberadaan hidup kita, tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Gideon dengan 300 orang bisa mengalahkan jumlah tentara Midian yang sangat banyak, memiliki kekuatan bahkan peralatan perang yang luar biasa. Tetapi kalau Tuhan sudah berkarya, Tuhan menyertai, Tuhanlah yang akan melakukan segala perkara. Sehingga kemenanganlah yang terjadi. Itu juga yang mau disampaikan bagi kita. Kalau ketika kita harus berhadapan dengan setiap tantangan, ketika kita mulai takut dan khawatir, ingatlah firman Tuhan, bahwa kita punya Tuhan yang lebih besar. Tuhan yang mengatasi setiap masalah dan pergumulan kita. Dan pasti Tuhan mampu dengan caranya melakukan satu karya yang besar, asal kita sungguh-sungguh mau datang dan memohon pertolongan kepada Tuhan. Hal yang kedua tentang bagaimana seorang Gideon yang dipilih oleh Tuhan dan membawa bangsa Israel menghadapi tentara atau bangsa Midian. Gideon pun tentu sebagai manusia memiliki kekhawatiran, ketakutan. Tapi ketika dia mendengar pada saat salah seorang tentara Midian bermimpi dan makna mimpi itu bahwa Gideon dan juga orang Israel akan memperoleh kemenangan, Gideon tahu bahwa itu adalah jawaban dan juga firman Tuhan. Dalam kekhawatiran, dalam ketakutannya, tapi ketika dia tahu bahwa Tuhan menyertai, ada janji Tuhan, ada janji kemenangan, maka dia berani untuk melangkah. Itulah yang kemudian dia bawa, keberanian, semangat dia bawa itu kepada 300 orang Israel yang mungkin saat itu juga sedang takut dan khawatir, sedang memikirkan bagaimana caranya mereka harus menghadapi bangsa Midian. Tapi dengan semangat itu dibawa oleh Gideon dan memberikan semangat baru bagi orang-orang Israel yang akan menghadapi Midian. Berikutnya bahwa bagaimana Gideon bisa mengatur strategi dengan baik, dengan begitu detail, dan kemudian semua dapat bekerja sama, semua dapat mengikuti apa yang menjadi arahan, apa yang menjadi perintahnya sebagai pemimpin. Apa yang dilakukan oleh Gideon memberikan perintah yang jelas
kemudian membina kerjasama yang baik, lalu kemudian menghasilkan sebuah kemenangan. Itu juga hanya karena hikmat daripada Tuhan. Gideon bisa menjadi seorang pemimpin yang melakukan kehendak Tuhan dan menghasilkan satu kemenangan hanya karena dia selalu berpegang pada kehendak dan firman Tuhan. Menjadi seorang pemimpin yang rendah hati, pemimpin yang mau mendengar satu dengan yang lainnya, pemimpin yang siap selalu membina hubungan yang baik, bekerja bersama, tidak untuk kemudian menyombongkan dirinya dengan apa yang dia miliki. Gideon tidak merasa bahwa dia harus menjadi seorang raja yang harus terus dilayani. Tetapi Gideonlah yang maju pertama untuk melihat situasi dan kondisi. Dialah yang kemudian memberikan semangat, dan kemudian dialah yang membangun kerjasama yang baik. Itu semua dapat dilakukan oleh Gideon, sekali lagi karena hikmat Tuhan, bukan karena Gideon hebat, bukan karena dia memiliki pengalaman untuk memimpin. Demikian juga dengan kita, Bapak Ibu Saudara, bahwa kita juga adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan untuk melakukan tugas panggilan sebagai pemimpin. Entah itu pemimpin dalam arti kehidupan kita sendiri, pemimpin di dalam keluarga, pemimpin dalam persekutuan, atau juga di dalam pelayanan. Tapi ketika kita berbicara tentang pemimpin dalam konteks kehidupan beriman, maka kita harus menjadi pemimpin-pemimpin yang memiliki kerendahan hati. Bagaimanapun hebatnya kita, tanpa kehadiran orang lain, tanpa kerjasama dengan orang lain, tentu kita pun tidak akan berhasil. Dalam melaksanakan kerjasama atau menjalin kerjasama, kita pun harus menunjukkan keteladanan yang penuh kasih, membawa damai, tidak dipenuhi dengan berbagai hal yang tidak berkenan di hadirat Tuhan. Entah itu menyombongkan diri, entah itu merasa diri benar, entah itu merasa diri lebih tinggi daripada yang lain sehingga meremehkan yang lain. Tetapi pemimpin yang dikehendaki oleh Allah adalah pemimpin yang melayani. Itulah yang juga diajarkan bagi kita. Di tengah keluarga, di tengah persekutuan, marilah kita saling bekerja sama di dalam ikatan kasih Kristus. Bukan mengandalkan ego kita, bukan mengutamakan keinginan kita sehingga kita tidak menghargai yang lain. Tetapi marilah penuh kasih kita saling melayani. Itulah yang Gideon berikan contoh dan teladan bagaimana kita menjadi pelayan-pelayan maupun pemimpin-pemimpin di tengah keluarga, di tengah masyarakat maupun di dalam persekutuan. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih, maka biarlah kiranya kita juga selalu belajar dan selalu diperbaharui untuk bagaimana menjalani kehidupan kita berdasarkan iman, menjalani setiap tugas panggilan kita di dalam ikatan kasih dan damai sejahtera dengan sesama. Karena dengan kehadiran kita yang mendatangkan kebaikan, kasih, dan saling melayani, maka disitulah kita membawa satu kemenangan iman. Kita dapat mengalahkan keegoan kita untuk kemudian diganti dengan kasih Kristus. Kemanapun kita melangkah dan dimanapun kita pergi, Tuhan akan memakai kita seperti Gideon, menjadi saluran berkat, menjadi orang yang membawa semangat, membangun semangat, dan bukan menjadi orang yang justru menjatuhkan semangat orang lain. Inilah menjadi pesan bagi kita agar kiranya firman Tuhan ini terus kita bawa dalam langkah kehidupan kita, bagaimanapun situasi dan kondisi hidup kita. Meskipun di hadapan kita sudah tidak ada harapan, mustahil. Tapi ingat, kita punya Tuhan yang mengatakan tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Bawalah setiap persoalan, pergumulan kita ke dalam tangan Tuhan, maka Tuhan akan bekerja untuk kita. Asal kita tetap terus mau dituntun oleh Tuhan, dikendalikan oleh Tuhan dengan pertolongan kuasa Roh Kudus. Maka mari kita melaksanakan tugas panggilan kita, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, layani Tuhan dengan ketaatan dan kesetiaan. Apapun yang kita hadapi, jangan pernah kita menyerah, karena kita masih punya Tuhan yang lebih besar kuasanya di atas segala sesuatu.
Tuhan memberkati kita. Amin. Taat setia bertekad yang bulat, itulah janji Tuhan padamu. Di bawah panji yang mulia berdaulat, kami kan angkat perang bagimu. Angkat semboyan, jangan diamkan, tiup serunai dan maju terus. Angkat semboyan, jangan diamkan, Kristuslah Raja serta penebus. Taat setia ya Raja abadi, pimpinlah kami berjuang terus. Tundukkanlah kehendak hati kami, buat di sana tatamu kudus. Angkat semboyan, jangan diamkan, tiup serunai dan maju terus. Angkat semboyan, jangan diamkan, Kristuslah Raja serta penebus. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa, terima kasih atas tuntunan penyertaan Tuhan dalam hidup kami, bahwa kami boleh ada bahkan memperoleh banyak sekali kemenangan, itu hanya karena anugerah dan campur tangan karya Tuhan bagi kami. Bukan kami yang melakukan segala sesuatu, tapi Tuhanlah yang berjalan di depan kami. Kuasa Tuhanlah yang berlaku atas kami, di mana seringkali di saat kami merasa takut dan khawatir, putus asa, bahkan kehilangan pengharapan, tapi Tuhan selalu ada bersama dengan kami, memberikan kemenangan, sehingga disitulah kami boleh melihat dalam iman bahwa Tuhan itu baik. Bapa di surga, jadikanlah kami seperti Gideon, yang selalu mendasari setiap hal yang ia kerjakan dalam tugas kepemimpinannya, tugas pelayanannya di dalam kebenaran dan kehendak Tuhan, dalam ketaatan dan di dalam kesetiaan, sehingga di dalam tugas kepemimpinannya pun dia memberikan contoh dan teladan bagi orang-orang yang ia pimpin untuk taat dan setia berdasarkan firman Tuhan. Itulah juga menjadi kerinduan kami, agar kiranya Tuhan berkati kami dalam tugas pelayanan kepemimpinan di tengah keluarga kami, agar kami pun memberikan teladan iman bagi seluruh anggota keluarga kami, yang dipenuhi dengan kasih, saling melayani, dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Demikian juga dalam kehidupan persekutuan jemaat-Mu, agar kami pun tetap melaksanakan pelayanan kami dengan sungguh-sungguh. Meskipun ada tantangan dan pergumulan, kami tidak akan pernah menyerah,
Kami akan terus maju bersama dengan Tuhan Yesus yang telah mempercayakan pelayanan di tengah jemaat-Mu ini. Berkati kiranya kami semua sebagai keluarga yang malam hari ini kami boleh duduk bersama, menaikkan pujian syukur, mendengarkan suara Tuhan lewat pemberitaan firman-Mu, dan mempersembahkan puji-pujian kami lewat apa yang ada pada kami. Kiranya itu juga boleh berkenan di hadirat Tuhan, dan kami pun selalu terus dibaharui oleh kuasa Roh Kudus. Kami tidak lagi dikuasai oleh keegoan kami sendiri, oleh kemauan kami sendiri, tapi kami telah diubah mengikuti apa yang menjadi keinginan Tuhan. Bapa di surga, kami sadari banyak kesalahan kami di hadapan-Mu Bapa. Kiranya Engkau terus melayakkan kami, menyucikan kami, agar kami pun tetap menunjukkan hidup kekristenan yang sungguh. Iman kami dibuktikan dalam kehadiran dengan sesama. Bapa di surga, malam hari ini kiranya Engkau akan tetap terus menyertai setiap rencana-rencana langkah kehidupan kami di hari esok. Engkaulah yang mengatur segala sesuatu, maka hanya kepada Engkau jugalah kami serahkan hidup dan rencana-rencana kami. Terima kasih Bapa, kehidupan kami sebagai persekutuan gereja-Mu, GPB Jemaat Cipecang Jonggol, Tuhan berkati, agar apa yang menjadi tugas panggilan kami dapat terus kami laksanakan untuk membina iman, menumbuhkan persekutuan dalam damai sejahtera, dan juga bersaksi terhadap orang-orang di sekitar kami. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami pun berdoa kiranya Engkau persiapkan hati, pikiran, dan kehidupan kami untuk mengambil bahagian di dalam ibadah hari Minggu dan pelayanan perjamuan kudus pada tanggal 12 Juli 2020. Kiranya Tuhan Engkau juga layakkan kami, sucikan kami, ampuni kami ketika ada hal-hal yang tidak berkenan di hadirat Tuhan. Hubungan kami dengan sesama, ketika kami menyakiti sesama kami, biarlah kami juga mengampuni mereka. Dan sebagaimana Tuhan Yesus telah mengampuni kami, maka kami pun harus memberikan ampun dan juga maaf kepada sesama kami, sehingga kami boleh layak untuk duduk dalam perjamuan kudus Tuhan. Dan kiranya lewat apa yang kami terima dalam perjamuan kudus itu menjadi satu kehidupan yang baru, semangat yang baru untuk lebih lagi mengasihi Tuhan. Kehidupan bangsa dan negara kami serahkan dalam tangan-Mu. Biarlah tetap terus pergumulan kami sebagai bangsa, bahkan sebagai bagian dari dunia ini, bangsa-bangsa, di dalam menghadapi pandemi COVID-19. Tuhan, tak henti-hentinya kami meminta kiranya Engkau segera juga melewatkan setiap hal yang sedang terjadi sampai saat ini. Pandemi COVID-19, biarlah semua itu segera berakhir, tapi kembali pada kehendak dan rencana Tuhanlah kami mampu menjalaninya. Terima kasih Bapa, pergumulan kami pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, segala berkat, segala pergumulan, anugerah kasih sayang Tuhan, kami percaya semua ada hikmat yang sedang Tuhan ajarkan bagi kami. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa permohonan kami yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan,
Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nats Alkitab dalam Mazmur 50 ayatnya yang ke-23 yang menyatakan, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatannya dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Inilah ungkapan syukurku yang ku berikan kepadamu, ku berikan dari hatiku, terimalah. Ku persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku, kiranya berkenan di hadiratmu. Ajarlah aku ya Tuhanku, menjadi alat di tanganmu untuk menyalurkan kasih-Mu di dunia. Utuslah aku ya Tuhanku, menolong orang miskin dan lemah. Pakailah diriku turut maksud-Mu. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Allah Maha Murah, yang telah menganugerahkan segala perkara dalam Kristus kepada kami, Engkau yang selalu setia kepada kami dan mengajarkan kami untuk menolong sesama manusia, jadikanlah persembahan ini berkat bagi orang lain, dan terimalah serta kuduskanlah sehingga berguna untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber hidup dan berkat, kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat Tuhan, kita akan membacakan warta jemaat untuk kegiatan 1 minggu ke depan. Yang pertama, pelayanan perjamuan kudus. Disampaikan kepada seluruh warga Sidi Jemaat bahwa akan dilaksanakan pelayanan perjamuan kudus pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 pada setiap jam ibadah. Dimohon warga Sidi Jemaat untuk mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Diingatkan kepada diaken dan penatua yang bertugas agar hadir dalam persiapan perjamuan kudus pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2020 pukul 19.30 WIB. Demikian untuk menjadi perhatian kita bersama. Warta ini sebagai pemberitahuan sekaligus undangan. Pemberitahuan untuk peribadahan. Diberitahukan kepada warga jemaat mengenai protokol kesehatan peribadahan di gereja yang Bapak Ibu, Saudara-saudari lihat di warta jemaat halaman 3. Demikian untuk menjadi perhatian kita bersama. Berikut aksi peduli kasih. Dalam rangka aksi peduli kasih kepada warga jemaat dan masyarakat di sekitar GPIB Jemaat Cipecang Jonggol, maka dimohon partisipasi seluruh warga jemaat. Adapun barang sembako yang dibutuhkan per paket
yang dapat Bapak Ibu, saudara-saudari lihat di Warta Jemaat halaman 5. Catatan, bagi jemaat yang ingin mengambil bagian dalam bantuan tersebut dapat diberikan dalam bentuk paket atau dengan memilih salah satu dari kelima jenis barang tersebut selambat-lambatnya pada hari Kamis 23 Juli 2020 dan akan dibagikan pada hari Sabtu 25 Juli 2020. Bantuan dapat dikumpulkan melalui anggota majelis di masing-masing sektor atau ke sekretariat gereja di setiap jam kerja hari Selasa sampai dengan hari Sabtu pukul 8 WIB sampai dengan 16 WIB, dan pada hari Minggu pada pukul 8 sampai dengan jam 13 WIB. Tuhan Yesus memberkati pemberian Bapak Ibu sekalian. Kembali kami mengingatkan tentang ibadah perjamuan kudus pada tanggal 12 Juli 2020 bahwa akan dilaksanakan pada pukul 09.00 di gedung gereja yang dihadiri oleh seluruh anggota majelis jemaat dan warga Sidi Baru. Warga jemaat sektor 1 sampai dengan 6 tetap beribadah di rumah dengan mengikuti siaran atau secara online, dan kemudian untuk roti dan anggur. Roti dapat diganti dengan makanan ringan seperti biskuit atau panganan yang lain, atau juga kami juga sampaikan untuk anggur bisa diganti dengan air putih, air sirup yang menjadi simbol untuk tubuh dan darah Kristus. Dan hal yang berikutnya adalah perlu kami sampaikan dan kami ingatkan kembali untuk tanggal 19 Juli tahun 2020. Kita telah membuka ibadah minggu untuk seluruh warga jemaat pada tanggal 19 Juli tahun 2020 dengan 2 kali jam ibadah. Jam ibadah yang pertama adalah pukul 06.00 waktu Indonesia Barat dan pukul 09.00 waktu Indonesia Barat. Namun kami akan membaginya dalam 2 kelompok. Yang pertama, kelompok A akan beribadah pada pukul 06.00 yang terdiri dari warga jemaat sektor 1, sektor 2, dan sektor 3. Untuk ibadah jam 09.00 yaitu terdiri dari warga jemaat sektor pelayanan 4, sektor 5, dan sektor 6. Demikian yang kami hendak sampaikan. Yang berikutnya, ibadah secara online atau live streaming tetap kami laksanakan bagi warga jemaat yang beribadah di rumah. Kami ingatkan kembali untuk lanjut usia dan anak-anak belum diperkenankan untuk datang ke gedung gereja untuk beribadah, jadi masih beribadah di rumah masing-masing. Hal-hal yang menyangkut tentang teknis untuk beribadahan di gedung gereja, sekali lagi sebagaimana disampaikan dapat Bapak Ibu lihat di Warta Jemaat. Demikian yang perlu kami tegaskan atau kami ingatkan kembali. Terima kasih. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdiri. Pergilah dalam damai sejahtera Tuhan dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar.
Utuslah kami masuk dalam dunia ini, menjadi saksi bagi kerajaan-Mu, membawa damai dan terang-Mu yang abadi, menabur kasih bagi dunia yang resah. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Berilah kami hati tulus melayani, menolong orang-orang berbeban berat. Berilah kami roh yang tabah dan setia, untuk nyatakan kasih bagi dunia. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Marilah kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus.